Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kitab Al-Fikratun Nahdhiyah, masalah yang keenam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu sadisatu hukmu izalati sya'ri lil haidhi wal junubi. Bermula masalah yang keenam itu hukum menghilangkan rambut bagi perempuan wanita yang berhaid dan bagi orang yang berjunub. Ini masalahnya ketika seorang wanita sedang haid, ketika seorang laki-laki atau wanita sedang berjunub, boleh nggak dia memotong rambutnya, memotong kukunya? Boleh nggak itu dilakukan? Haruskah itu dibawa mandi lagi? Dibawa mandi junub atau mandi haid? Ini pembahasannya. Qala al-Khatib Asy-Syarbaini fil Iqna', berkatalah oleh Syekh Khatib Syarbaini dalam kitab Iqna'. Iqna' ini kitab syarah Fathul Qarib, hasyiah Fathul Qarib. Faidatun. Qala fil ihya'i la yanbaghi ay yahlaqa aw yaqlima aw yastahidda aw yukhrija daman aw yubina ay yaqta'a min nafsihi juz'an wa huwa junubun. Apa kata Syekh Khatib? Faidatun, satu faedah. Qala fil ihya, beliau juga mengambil dari kitab Ihya ternyata. Kata beliau, qala fil ihya, berkata ianya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata Imam Al-Ghazali? La yambaghi ay yahlaqa, tidak sepantaslah oleh bahwa mencukur ianya seseorang yang berjunub, au yaqlima, atau memotong kuku ia, au yastahidda. Istihdad itu artinya biasanya begini, terkait dengan menghilangkan, mencukur bulu kemaluan, segala macam. Au yukhrija daman, atau mengeluarkan ia akan darah, au yubina, atau memisahkan ia. Artinya yaqta'a, memotong ia, min nafsihi, dari dirinya, juz'an, akan satu juzuk, wa huwa junubun, padahal dia itu dalam keadaan berjunub. Jadi kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, tidak sepantaslah oleh orang yang sedang berjunub dia mencukur rambutnya, memotong kukunya, atau yastahidda, mencukur bulu kemaluannya, au yukhrija daman, mengeluarkan ia akan darah berbekam maksudnya, au yubina, atau memotong ia min nafsi, dari dirinya, juz'an, akan satu bahagian, wa huwa junubun, padahal dia sedang berjunub. Itu kata Imam Ghazali. Kenapa? Idh yaridu sa'iru ajzaihi, karena warada yaridu ini, karena akan datanglah oleh sairu, oleh semua bahagian tubuhnya, fil akhirah. Karena akan datanglah oleh semua bahagian tubuhnya fil akhirah, di akhirat nanti, fayaudu junuban, maka kembali ianya bahagian tubuh tadi junuban, dalam keadaan berjunub. Karena menurut Imam Ghazali, bahagian tubuh yang hilang semuanya akan dikembalikan lagi di akhirat. Maka nanti ada bahagian tubuh yang berjunub. Wa yuqalu inna kulla sya'ratin tutalibuhu bi janabatiha. Wa yuqalu, dan dikatakan orang, inna kulla sya'ratin, bahwa sungguh setiap lembar, setiap helai bulu, tutalibuhu, akan menuntut ia akannya seseorang tadi, bi janabatiha, dengan janabahnya setiap bulu. Nanti bulu-bulu yang tidak ikut dimandikan, dia akan menuntut haknya, kenapa engkau tidak memandikan saya. Ini menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Kita lanjutkan. Wa qala fi Fathil Mu'in, berkata oleh Said Abu Bakar dalam kitab Fathul Mu'in. Apa kata beliau ini dalam kitab Fathul Mu'in, juz 1? Wa yanbaghi alla yuzilu qabla al-ghusli sya'ran aw dhafran wa kadza daman li'anna dzalika yaridu fil akhirati junuban. Sepantaslah oleh bahwa tidak menghilangkan oleh mereka orang yang sedang berjunub, sedang berhaid dan nifas, qablal ghusli, sebelum mandi, sya'ran, akan bulunya, rambutnya, au dhafran, atau kukunya, wa kadza daman, demikian lagi darah.
Jangan berbekam ia li'anna dzalik, karena demikian semuanya itu yaridu, datang ia fil akhirah, di akhirat, junuban, dalam keadaan berjunub. Ini dalam kitab Fathul Mu'in. Jadi kata pengarang, kata Syekh Abu Bakar Asy-Syatta', beliau mengatakan sepantasnya orang yang berjunub, berhaid, bernifas tidak menghilangkan bahagian tubuhnya, bulunya, kukunya, dan darahnya sebelum dia mandi, karena nanti akan datang pada akhirat. Jadi kita baca apa? Li'anna dzalika yaridu atau yuraddu, karena demikian itu akan dikembalikan ia pada akhirat dalam keadaan berjunub. Warada yaridu boleh, atau mungkin radda yaruddu yuraddu. Wa hadzal hukmu kulluhu ghairu wajib bal yustahabbu faman fa'ala fala isma alaih. Dan bermula ini hukum, ini kata Syekh Imaduddin pengarang kitab ini, wa hadzal hukmu kulluhu ghairu wajib, bermula ini hukum, seluruhnya ini hukum itu tidak wajib. Jadi tidak wajib untuk tidak menghilangkan bahagian-bahagian tubuh ketika berhaid dan bernifas. Bal mustahabun, tetapi sunnah saja, hendaknya kita jangan potong kuku sebelum mandi, jangan potong rambut dan lain-lain. Faman fa'ala fala isma ali, maka bermula siapapun yang melakukan ia akan, faman fa'ala, maka bermula siman yang memperbuat ia akan yang demikian tersebut, fala isma alih, maka tidak berdosa kepadanya. Jadi enggak dosa dia. Walaupun dia potong kuku, kukunya tidak ikut mandi, potong rambut, rambutnya tidak ikut mandi, tidak berdosa. Qala Syekh Abu Bakar bin Syatta' fi 'Ainatit Talibin. Berkatalah oleh Syekh Abu Bakar. Oh, tadi kalau pengarang Fathul Mu'in Syekh Al-Malibari, kalau yang anah baru Abu Bakar Muhammad Syatta', Abu Bakar bin Syatta'. Qala Syekh Abu Bakar ibn Syatta' fi 'Ainatit Talibin. Berkatalah oleh Abu Bakar bin Ibn Syatta' dalam kitab 'Ainatit Talibin dalam hasyiah, wa yanbaghi anna mahalla dzalika haitsu kasara ka'an dakhala waktu shalah wa lam yaghtasil. Kata Syekh Abu Bakar, apa kata beliau? Wa yanbaghi, sepatutlah oleh bahwa sungguh kedudukan demikian. Jadi ini beliau menjelaskan tentang ucapan i'anah tadi. Sepantaslah dia tidak menghilangkan bahagian tubuhnya sebelum mandi dari junub atau haid, karena dia akan datang pada hari akhirat dalam keadaan berjunub. Kemudian dia akan menuntutnya di akhirat. Jadi kata Syekh Abu Bakar begini, wa yanbaghi anna mahalla dzalik, sepantaslah oleh bahwa sungguh kedudukan demikian bahagian tubuh akan datang menuntut haknya. Karena berjunub itu haisu kasara, sekira-kira lalai ia, ka'an dakhala waktu shalah wa lam yaghtasil, seperti bahwa telah masuklah oleh waktu salat dan dia belum mandi. Sudah masuk waktu salat, dia belum mandi, meninggal misalkan. Sehingga ada bahagian tubuhnya yang berjunub, itu baru cocok dibilang datang pada hari kiamat menuntut. Wa illa fala, dan jika dia tidak lalai, maka tidak ada tuntutan. Semacam misalkan habis berjunub belum sempat mandi, tiba-tiba meninggal, itu enggak akan dituntut karena junubnya, karena tidak lalai. Lebih kurang begitu penjelasannya. Wa yanbaghi anna mahalla dzalik, sepantaslah oleh bahwa sungguh tempat demikian dia dituntut di akhirat. Haitsu kasara, sekira-kira lalai ia. Ka'anda khala, seperti bahwa masuklah oleh waktu salat, walam yaghtasil, dan dia belum mandi. Wa illa, jika dia tidak lalai, fala, maka enggak ada tuntutan. Dan kata Syekh Qulyubi, kata beliau, kalau kita menyatakan bahwa semua bahagian tubuh itu akan dikembalikan pada hari akhirat, itu rada aneh juga. Kata beliau, bahagian tubuh yang akan dikembalikan yaitu bahagian tubuh ketika orang itu meninggal. Bukan semua bahagian tubuh yang dari semenjak kita lahir. Kuku yang udah kita potong, rambut segala macam, kalau dia datang lagi, balik lagi, mah jadi banyak banget. Faman ajnaba summa adzala sya'rahu au adfarahu au damahu wa lam yaghtasil fala isma alaih. Maka siapapun yang berjunub ia,
Kemudian menghilangkan ia akan rambutnya, artinya habis berjunub potong rambut. Au adfarahu potong kuku. Au damahu berbekam mengeluarkan darah. Walam yaghtasil dan tidak mandi ia, fala isma alaih, maka tidak ada dosa di atasnya. Jadi habis berjunub itu enggak ada ceritanya harus langsung mandi, enggak wajib. Yang sering kita dengar kalau keluar rumah akan dikutuk oleh setiap rumput yang kita pijak, itu enggak ada. Illa ayyakuna dzalika yafutuhu anis shalah, kecuali bahwa adalah demikian. Demikian dia tidak mandi itu yafutuhu membuat luput akannya dari salat. Nah, itu baru berdosa. Kalau dia habis berjunub, sibuk potong kuku segala macam menyebabkan nanti dia terlewat nggak sempat sholat. Nah, itu dia dosa-dosa karena meninggalkan sholat tersebut, melakukan hal-hal yang lain. Faman ajnaba, seseorang yang berjunub ia, summa adzala sya'rahu, kemudian dia memotong rambutnya, memotong kukunya, adfarahu audamahu, atau berbekam menghilangkan darahnya, dan dia tidak mandi, tidak dosa di atasnya. Jadi sesudah berjunub nggak ada kewajiban untuk langsung mandi. Nah, sekalipun dia menghilangkan, memotong rambut segala macam, tetap tidak berdosa. Illa ayyakuna dzalik, kecuali bahwa adalah demikian. Demikian melakukan semuanya menyebabkan dia dosa, kecuali bahwa adalah demikian itu yafutuhu membuat luput ia demikian akannya dari sholat. Kalau dia sesudah berjunub sibuk motong kuku, motong rambut segala macam, akhirnya waktu sholat lewat, itu baru dia berdosa. Jadi berdosanya karena menyebabkan meninggalkan kewajiban sholat. Lakin tarkuhu ahabbu, tetapi meninggalkan yang demikian itu lebih disukai. Jadi jangan kalau kita habis berjunub tidak potong kuku, tidak, itu lebih bagus. Wa kadzalikal haidu ayyama haidhiha, demikian pula itu perempuan yang berhaid, ayyama haidhiha pada hari-hari haidnya. Laha antam syata sya'raha, boleh baginya si perempuan itu bahwa menyisir ia akan rambutnya. Jadi seorang perempuan yang berhaid itu boleh menyisir rambutnya, jangan kelihatan acak kadul, enggak jelas gara-gara haid jadi enggak rapi, jangan. Boleh menyisir rambutnya. Wala tatakallaful haidu bijam'i sya'ril muntifi, dan jangan bersusah payah ia, jangan memberatkan ianya. Wala tatakallaful haidu, dan jangan memberatkan diri oleh orang yang berhaid itu bijam'i sya'ril muntif, dengan mengumpulkan rambut-rambut yang copot. Itu nggak ada kewajiban, rambut-rambut yang jatuh segala macam harus dipungut, dikumpulin. Wasti sahabihi ma'aha inda ghasliha, dan membawanya rambut bersamanya si perempuan tadi yang inda ghasliha ketika mandinya. Nah, itu nggak ada perintah untuk rambut-rambut yang terjatuh kita ambil bawa ikut mandi. Ya. Ruya an Aisyah radhiyallahu anhu hina hadat fi hujjatil wada, telah diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an ketika berhaid ianya beliau dalam haji wada. Faqala lahan nabiyyu, maka berkatalah baginya Aisyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Intaqadi ra'saki, buka olehmu kepalamu, wamtasyati, bersisirlah kamu, wa ahilli bil haji, wa ahilli artinya besarkan suaramu dengan talbiyah, dengan haji. Artinya Nabi memerintahkan Sayyidatina Aisyah untuk berihram melaksanakan ibadah haji. Intaqidi, buka olehmu, raksiki, kepalamu, raksaki, wamtasyati, bersisirlah kamu, wahilli, dan angkatlah suaramu dengan membaca talbiyah, membaca ihram bil haji untuk berhaji, wada'il umrata, tinggalkan olehmu akan umrah. Di sini ini tentang boleh haji ifrad, maksudnya tidak digabungkan dengan umrah, karena haji ada haji ifrad, haji kiran, ada haji tamattu, macam-macam. Di sini yang dalilnya ini ya ini rawahul Bukhari wa Muslim, meriwayatkan akannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya Nabi memerintahkan Sayyidatina Aisyah dalam kondisi haid untuk menyisir rambutnya beliau. Ya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lilladzi aslama, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seseorang laki-laki yang masuk Islam, ia alqi anka sya'ral kufri wahtatin, buang olehmu dari dirimu akan rambut kafir, maksudnya bulu-bulu yang ada pada dirimu dalam masa kamu kafir, cukur dulu, cukur kepalamu maksudnya.
cukur rambut yang di kepala. Ya, wahtatin dan berkhitanlah kamu. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan akannya hadis oleh Abu Dawud. Nabi tidak menganjurkan untuk memungut rambut itu supaya dibawa mandi. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayudhila sya'rahu wa yahtatina qabla ay yaghtasila. Maka memerintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa menghilangkannya laki-laki tersebut yang masuk Islam akan rambutnya wa yahtatina dan khitan ia sebelum bawa mandi ia. Dari sinilah ulama mengambil pendapat bahwa boleh-boleh saja bagi orang haid dan orang berjunub untuk memotong kuku, memotong rambut dan sebagainya. Namun kalau dia meninggalkan itu lebih disukai. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.